Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Balbina Tortet, NPM 2017-88-201-069, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musa Mus Merauke. Baik, di sini saya akan membawakan video pembelajaran tentang teks eksposisi. Yang pertama, A. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau karangan ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika kalian melakukan diskusi dalam forum seminar, seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat, pendapat, dan sebagainya. Yang kedua, B. Ciri-ciri teks eksposisi. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yang diantaranya yaitu ada 9. Yang pertama, 1. Singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang ketujuh, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang kedelapan, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Yang kesembilan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, C. Struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi dibagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu 1. Judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Yang kedua, pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan, penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Yang ketiga, argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi adalah argumentasi atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian, contoh, dan alasan. Yang keempat, penegasan ulang pendapat atau kesimpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Yang keempat, jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi dibagi atas 6 bagian. Yang pertama, 1. Eksposisi defini, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya
yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Yang keempat yaitu eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Yang kelima, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Yang keenam, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi yang berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lain. Yang unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Ada beberapa langkah-langkah unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih berfokus pada tema tersebut sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang dibuat. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Yang ketiga yaitu memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topik itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu. Yang keenam, membuat simpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Yang berikut, F. Unsur kebahasan teks eksposisi. Di dalam unsur kebahasan teks eksposisi ada 3 unsur. Yang pertama, pronomina. Yang kedua, nomina dan verba. Yang ketiga yaitu konjungsi. Yang pertama, pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona atau kata ganti orang yaitu persona tunggal. Contohnya seperti dia, ia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, dan si. Dan persona jamak yaitu contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin. Pronomina non persona atau kata ganti bukan orang yaitu pronomina penunjuk. Contohnya seperti ini, itu, sini, situ, dan sana. Dan pronomina penanya contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Yang kedua, nomina dan verba. Nomina atau kata ganti benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya yang ada, yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadilan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang ketiga, konjungsi
atau kata penghubung. Contohnya pada kenyataannya, kemudian, lebih lanjut. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan dalam konteks pengajuan pendapat tentang kebijakan bahasa ASEAN itu. Penulis menghubungkan argumentasi dengan kata hubung pada kenyataannya. Kemudian dan lebih lanjut, idealnya argumentasi tidak disajikan secara acak. Kata hubung seperti itu dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju ke yang paling lemah atau sebaliknya. Sekian pemaparan video pembelajaran dari saya tentang teks eksposisi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.